Boleh cek surat Muhammad 38. Apa kata Nabi ketika bertanya, ketika Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika itu, siapa orang-orang yang akan menggantikan kami? Itu sahabat nanya sama Nabi, nanya serius. Kata Nabi, kalau orang beriman ketika itu mereka berpaling dari keimanan mereka, akan datang kaum yang akan menggantikan mereka. Apa kata Nabi? Yang akan menggantikan adalah dari kaumnya Salman Al-Farisi. Mana Salman Al-Farisi itu? Persia. Mana Persia itu? Iran sekarang, Pak. Banyak orang beriman hilang imannya, muncul orang-orang yang menggantikan kita sekalipun mereka jauh imannya, tapi mereka tetap gapai. Ada pejuang-pejuang baru. Ada kalimat walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Shadaqallah. Judul kita, judul besarnya adalah peradaban Islam. Judul di subuh hari ini mundur dan bangkitnya peradaban Islam. Kita mulai dari, kalau peradaban Islam itu dimulai dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada yang bahas, nama pembahasannya sirah nabawiyah khas, khusus. Itu pembahasan khususiyah namanya, sirah nabawiyah. Saya tak bahas di sisi sirah nabawiyahnya, saya bahas di sisi peradabannya. Kalau di sirah nabawiyah ada namanya Ustadz Haji Sutrisno Badrun, LCMA, Tuan Guru Sirah. Jadi namanya, labelnya Ustadz Sirah, kan gitu. Jadi kalau ada Ustadz yang bahasanya cuma mati aja, maka labelnya Ustadz Mati namanya. Namanya Ustadz Wandi Bustomi. Nah, itu levelnya di mana-mana dua saja. Kalau tidak Ustadz Kiamat, nama Ustadz Mati dia. Karena pembahasannya cuma itu aja, perjalanan akhirat gitu, tentang kematian. Nah, ada lagi Ustadz yang dapat label Ustadz Uzma, apa tuh? Akhir zaman, Rahmat Baikuni ya. Ihsan Tanjung, Ihsanuddin Nursi, oh bukan, Ihsanuddin Nursi itu lain lagi. Pengamat politik internasional Indonesia. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini saya akan ambil satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza azumat ummati ad-dunya naza'at aw nuzi'at minha haibatal Islam. Wa idza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hurimatil barakah aw hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Rawahul Hakim wa Tirmizi. Ini hadis dibilang populer banget juga tidak populer banget, karena mungkin pembahasannya tidak terlalu banyak. Tetapi hadis ini untuk hari ini sangat penting untuk dibahas. Apa kata Nabi? Apabila umatku mulai mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam, haibatul Islam. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi, maka akan diharamkan keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci dan memaki, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Bapak Ibu, dari bahasa ini bisa dipahami maksudnya. Bahasa hadis ini bisa dipahami maksudnya. Ini sederhana saja nih Pak. Bahasanya aja yang, tapi sebenarnya juga bahasan juga sederhana. Pokoknya kalau sudah cinta dunia, selesai urusan. Nah, itulah bahasan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau sudah cinta dunia, selesai urusan. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau sudah bisa paham, kita tutup. Ya kan udah paham kan?
Kalau sudah paham mau kita lanjutkan. Baik. Jadi Bapak Ibu, peradaban Islam ini 1400 tahun yang lalu, berarti sekitar 14 abad lah. Kalau sekarang sudah tidak 1400, nambah lah berarti sekitar 1500 lah. Berarti 15 abad yang lalu itu Islam berada dalam permulaan peradaban. Dimulai lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tak bahas pada sirahnya, tapi kedatangan Nabi, lahirnya Nabi, ketika matinya api Majusi yang ada di Persia ketika itu, oleh penduduk Persia, oleh para agamawan Persia, dalam catatan ulama-ulama Persia, kalau bahasa kita ulama atau bahasa mereka agamawan lah, para ahli agama. Orang-orang pakar agama Persia ketika itu mengatakan ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada matinya api Majusi ketika itu. Ini dalam catatan sejarah. Karena ketika baginda Nabi lahir, ketika lahir baginda Nabi, itu api Majusi dalam mitosnya orang Persia tidak pernah mati. Ketika lahir dan Nabi Muhammad SAW mati. Kita tak berbicara pada yang lain. Ketika itu Persia dalam kondisi yang sangat gagah-gagahnya. Ketika itu Konstantinopel dalam kondisi yang sangat berkuasanya. Tapi sebelum datangnya Persia, sebelum datangnya Konstantinopel ini, ada istilah namanya peradaban Yunani. 800 sampai 500 sebelum Masehi. 800 sampai 500 sebelum Masehi. Kalau kita boleh mengukur peradaban Yunani, mungkin tak lebih daripada 1000 tahun atau tak lebih daripada 10 abad. Itu pun kalau lebih, kalaupun bisa jadi tak sampai. Pada masa peradaban Yunani ini ditakar dalam sejarah ditakar. Itu pada masa Aristoteles, Plato dan lain sebagainya itu diukur. Pada saat itu yang sangat berkembang itu dalam pikiran mereka itu hanya karena dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebagian ulama mengatakan dalam kitab skolastik, dalam buku skolastik itu dikatakan dia sejalur hidupnya dengan Nabi Musa. Musa penuh ya. Saya agak lupa itu, antara dua itulah. Kalau tidak Nabi Musa berarti Nabi Nuh. Kita tak bahas di situnya, tapi ada beberapa peradaban sebelum Islam itu ada. Sebelum muncul peradaban Islam itu. Satu di antaranya peradaban Yunani. Muncul Persia, muncul kemudian Konstantinopel Romawi. Jadi Bapak Ibu, Romawi itu lingkarannya adalah termasuk salah satunya Istanbul Turki hari ini. Jadi Istanbul Turki itu adalah pusatnya Konstantinopelnya Romawi namanya. Jadi pusatnya Romawi itu ada di Konstantinopel. Konstantinopel itu mana? Turki, Istanbul sekarang. Ibu kotanya Turki. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dan itu dalam sejarah Islam terjadi 2 kali penaklukan. Muhammad Al-Fatih bangkit kembali pada masanya nanti. Yang kedua sama dengan Persia. Persia juga begitu. Lingkup Persia itu Iran, Irak, perbatasan Syam itu Damaskus. Palestina sekarang itu masuk dalam lingkaran Syam. Palestina sekarang. Palestina, Yerusalem, Damaskus, Libanon, Yordania, Syria itu masuk dalam lingkaran Syam namanya. Bahasa besarnya Syam. Kalau bahasa gaulnya orang Jawa namanya Karasidenan namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Karasidenan. Tahu Bapak Ibu Karasiden tuh? Karasidenan Solo, Surakarta. Ini orang Jawa yang tahu. Yang tak Jawa mesti agak susah dikit. Bisa dipahami Bapak Ibu, ini Jawa nih. Dalam Karasidenan itu ada beberapa, dalam lingkup Syam tadi ada beberapa negara. Di situ ada namanya Yordania, Libanon, ada namanya Syria, ada Yerusalem, ada Damaskus. Dan ini semua Bapak Ibu berada dalam lingkup kekuasaan Persia ketika itu, termasuk Palestina. Bisa dipahami ya?
Ketika itu Islam belum sampai ke sini. Karena permulaan risalah dimulai pada masa baginda Nabi di Makkatul Mukarramah. Di belakang lurusan pintu Babus Salam, lurus tembus di bawah Jabal Qubais, tak jauh dari situ ada satu rumah tempat kelahiran yang bernama rumahnya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dijadikan perpustakaan. Tidak boleh lagi masuk ke situ dan tidak boleh nulis-nulis di situ. Di samping rumah Nabi itu ada namanya tempat aliran air atau sumur Zam-Zam, tempat mandinya orang-orang jamaah. Jadi dulu 2010 tempat mandinya dari manapun manusia. Datang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, datang ke sumur di situ, mandi di situ. Nah, semenjak saat itu ketahuan sama nampak perempuan-perempuan ini sudah tak bisa jaga adab, tidak bisa lagi jaga ini, ditutup permanen sama, tidak ditutup permanen, ditutup sama pemerintah Saudi. Dibuka pada tahun 2022, dibuka lagi, buat ulah lagi. Orang Jambi pakaiannya putih, perempuan mandi di situ transparan, ditutup permanen hari ini. Jadi sumur Zam-Zam. Nah, alhamdulillah saya pernah mandi di situ, Pak. Ya bukan mandi dalam arti kita pakai sabun, bukan. Karena airnya mengalir terus deras, mandi kita di situ enak, seger. Dan saya sudah pernah sampai ke sumur Zam-Zamnya yang ada di bawah dekat daripada Ka'bah tersebut. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Nah, ini dimulai, peradaban Islam itu dimulai ketika risalah Islam itu. Bapak Ibu, tahun berapa Nabi dapat risalah ini? Tahun berapa Nabi dapat risalah? Kan sudah belajar sirah nabawiyah. Nabi dapat risalah tahun berapa? Di umur berapa? Itu lebih tepatnya. Nabi jadi Nabi umur berapa? Berapa, Bang? 20? 40. Itu jadi Nabi. Jadi Nabi. Sekarang itu untuk jadi pemimpin umur berapa? Batas minimal. Batas minimal. Gak usah senyum-senyum. Batas minimal. Kan kita pakai batas minimal. Tidak mungkin pula 19 tahun, ya kan? Artinya dewasa. Kembali kepada poin tadi. Nabi umur 40. Sebelum umur 40, Nabi sudah menyatukan awal mula titik kepercayaan Nabi. Jadi ingat Bapak Ibu, Muhammad Al-Fatih itu tidak lahir dia langsung cerdas beriman, dia tidak. Tapi dari sisi generasinya sebelumnya sudah mewarisi karakter-karakter yang baik. Contoh, jujur. Tolak ukurnya dulu, tolak ukur dulu. Sebelum Nabi dapat risalah Islam, Nabi sudah termasuk manusia yang terpercaya. Orang sangat jujur, baik, pandai, cerdas, sopan santun. Kita lihat Utsman ibn Affan. Apakah langsung jadi orang khalifah dia? Langsung dikenal dia? Tidak. Apa karakter yang dia miliki dari bawaan dia, dari keluarga dia? Satu, manusia sopan santun, tutur bahasa yang baik, akhlaknya mulia, terkenal dermawan dari kecil. Utsman bin Affan. Abu Bakar Siddiq dikenal sangat baik, pembantu ini suka membantu, bukan pembantu ya, suka membantu, tolong menolongnya, kuat, sangat dikenal, orangnya mulia, badannya kurus tapi gagahnya, kuatnya, beraninya, mentalnya, putih-putih, hitam-hitam. Dari awal, Pak, dari dulu. Kaya tidak membuat mereka tinggi, miskin tidak membuat mereka rendah. Itu karakter-karakter para sahabat sebelum mereka masuk Islam, termasuk baginda Nabi. Sama dengan Al-Fatih. Sama dengan Al-Fatih. Bedanya Al-Fatih mereka sudah di dalam Islam duluan. Nabi belum dapat Islam. Mereka belum Islam. Syaibatul Ham ini kakek Nabi, sudah baik duluan. Punya keturunan baik, lembut. Abdullah, bapak Nabi, sudah dikenal semasyarakat Mekah ini. Rebutan perempuan, para kabilah-kabilah Quraisy itu ingin menikahkan anak perempuan mereka dengan beliau, dengan Abdullah. Tapi ternyata jatuh pilihannya lain. Artinya dalam konteks ini Bapak Ibu, apakah
mereka sudah berislam dulu baru mulia, atau berakhlak dulu sebelum Islam? Kita dalam konteks ini ya, bukan berarti nanti agama tanpa agama kita bisa berakhlak ya. Tapi ketika itu tolak ukurnya sebelum datangnya risalah itu, tolak ukurnya adalah akhlak manusia dan kemanusiaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Memandang manusia dengan sisi kemanusiaan. Ketika itu sebelum Nabi jadi Nabi, Islam belum datang, belum ada perintah agama. Orang tidak mampu, kira-kira dibantu tidak sama Abu Bakar itu? Dalam cerita boleh dicek dalam riwayat sejarahnya sebelum Abu Bakar masuk Islam. Betapa Abu Bakar ini orang yang sangat baik, suka membantu sebelum masuk Islam. Artinya ketika itu akhlak itu, adab itu, tutur kata, sopan santun, moralnya, etiknya sudah terjaga. Utsman ibn Affan sama. Itu karakter Pak, karakter. Tapi apakah ada karakter sahabat yang dari preman jadi panglima? Ada. Khalid bin Walid, mantan preman pada masanya. Umar bin Khattab, siapa yang tak kenal kepremanannya? Preman secara manusia hari ini tidak. Tapi premannya Umar bin Khattab itu bagaimana? Penentang pada masanya. Siapa yang paling kuat? Naik ke Jabal Qubais, yuk kita gelut. Yang paling kuat, manusia paling kuat siapa? Siapa manusia yang paling kuat di Makkah ketika itu? Naik ke Jabal Abi Qubais, yuk kita gelut. Begitu Pak. Itu bagus Pak, nentang langsung. Jadi orang segan. Segannya orang kepada Umar bin Khattab bukan segan tapi takut. Jadi bukan segan, takut. Beda dengan Hamzah. Dengan Hamzah orang tuh segan. Segan karena kabilah. Abdul Muttalib bukan segan karena takut, bukan segan karena kabilah, bukan. Memang manusianya punya karakter yang baik. Menularkan kepada anaknya, menularkan kepada cucunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ustaz, kalau ada cucu kami brutal, berarti itu urusan kakeknya, titisan kakeknya, bisa jadi. Kalau ada cucunya yang brutal, ada dua kemungkinan. Kalau tidak titisan kakeknya, berarti titisan uyutnya Pak. Ada istilah itu, ada. Dan ini Bapak Ibu, al-waladu sirru abihi. Seorang anak itu akan melihat turunannya Pak. Kalau anak itu brutal, jahat dia, jangan cepat dimarahkan Pak. Coba tengok bapaknya. Misal anaknya pemabuk, tengok bapaknya dulu. Oh, ternyata bapaknya dulu juga pernah pemabuk Ustaz, selesai urusan. Bapaknya tidak pemabuk Ustaz. Oh betul bapak tak pemabuk? Tidak. Tengok dulu. Betul tidak anak kandung? Jangan-jangan anak angkat. Bisa jadi, bisa jadi. Tengok lagi. Bapak ibunya baik, anaknya nakal. Tengok dulu ke atasnya. Kok bisa? Oh ternyata dulu kakeknya mantan preman Ustaz. Oh selesai. Bisa dipahami Pak? Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan cucu ataupun anak. Tengok dulu turunan. Dan itu gen itu tidak bisa Pak. Ini sudah terbukti Pak. Sudah banyak yang membuktikan. Bahkan di sekolah-sekolah itu Pak. Anak nih. Nggak tahu. Bebalnya bukan main. Bebalnya bukan main. Orang tuanya baik betul. Orang tuanya itu sholatnya rajin. Tapi mohon maaf. Kenapa anaknya bebal? Kenapa anaknya suka bikin rusuh? Tapi ternyata di balik rajinnya orang tuanya sholat, ibunya, bapaknya masih main riba ternyata. Lu anaknya yang dapat imbasnya Pak. Bapaknya rajin, anaknya yang kena imbasnya. Coba bayangkan. Jadi tidak bisa dipisah nih Pak. Al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan menularkan atau mewarisi karakter bapak dan ibunya. Arti bapak dan ibu di sini apa? Nenek moyangnya pun masih bisa atau turunannya. Maka kalau kita lihat kepada Nabi, wajar kalau Nabi ini bukan wajar lagi. Memang tepatlah kalau Nabi ini pembawa peradaban. Kenapa? Ketika menyatukan orang Quraisy ini cukup dengan sikap tanpa ucapan. Nah, ini paling penting nih, poin penting untuk kita. Nabi membawa persatuan atau misi persatuannya tanpa ucapan tapi dengan perbuatan.
Bagaimana cara Nabi menyatukan ketika itu? Yang populer didengar oleh kita adalah ketika Nabi membentangkan kain itu, ditaruhlah batu Hajar Aswad di atas kain tersebut, di setiap 4 kabilah suruh pegang ujung-ujung, bersatu mereka di situ. Tapi lihat, ketika Nabi mendapatkan risalah Islam, keempat-empat ini menolak Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bersatu mereka disebabkan oleh Nabi, tapi bercerai mereka disebabkan oleh Nabi. Bisa dipahami ya? Jadi bersatu mereka meletakkan Hajar Aswad ini. Bersatu Pak, di masa umur 25 tahun. Sangat muda sekali. Tapi dianggap memiliki visi dan misi, karakter yang baik, tutur kata. Jadi kemuliaan seseorang itu pada saat itu tidak dilihat pada umur. Kemuliaan seseorang itu tidak dilihat pada sebesar apa dia, sekaya apa tidak. Tapi berakhlakkah dia? Beradabkah dia, bermoralkah dia? Maka wajar kalau hari ini Sayyidina Quib Alatas bilang, mengapa orang hari ini kok seperti ini tingkahnya? Kan loss of adab, hilang adab. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini udah kayak kena sentrum aja nih, serius betul wajah Bapak Ibu nih. Jangan terlalu serius Bapak Ibu, biasa aja, tegang, nggak usah tegang-tegang, bahaya itu. Tapi memang kondisinya menegangkan, memang. Kalau paham dia pasti menegangkan Pak. Saya pertama sekali datang ke Malaysia itu ikut sekolah ini, sekolah peradaban ini, itu bawaannya nggak sulit untuk senyum. Karena di hadapan kita tuh orientalis Pak, rata-rata orientalis tuh, ada beberapa orang orientalis dari Jerman, dari Inggris, dari mana, dari Prancis, dari Belanda, itu kita dihadapin tuh. Nggak bisa senyum kita Pak. Ini kalau seandainya legal perang nih Pak, kalau legal perang ketika itu kayaknya mau kita berperang tuh Pak. Kalau legal ya, cuma karena nggak mungkin kita berperang di situ, karena nggak legal, nggak ada senjata juga Pak, nggak jadi perang Pak. Kenapa begitu? Ya depan kita musuh kita Pak. Di depan kita nih musuh yang nyata, orientalis yang merusak kita. 1925 sampai hari ini 102 tahun lebih. 1924 lebih tepatnya di bulan Mei, sampai hari ini sudah 102 tahun kita dijajah oleh Yahudi. Tapi kan kita masih santai saja, masih bisa jual diri, masih bisa bangga. Coba Bapak Ibu lihat, begitulah kondisi kita sekarang. Itu apa Ustadz? Itulah penyebab kemunduran Islam itu tadi. Jadi peradaban Islam itu mundur, sebab utamanya satu saja, loss of adab, hilang adab. Anak tak punya adab sama orang tua, istri tak lagi memandang suami, kemudian orang tua tidak lagi memandang orang tuanya, dan ini biasa. Kemarin saya temukan di dekat perumahan kami, betul, seorang anak kandung diusirnya mamak kandungnya, dihantukkannya kepala mamak kandungnya ke dinding. Saya tidak di depan mata saya, kalau sempat di depan mata saya memang saya hantukkan betul juga kepala orang itu. Anaknya perempuan, anak kandungnya, mamaknya dihantukkannya oleh cucunya, neneknya diseret-seret ke atas dari tanah itu. Balik gitu deh. Saya yang menceritakan itu kebetulan tetangga pula. Kenapa mereka tak kasih tahu dari awal? Emosinya kan belakangan jadinya kan. Jadi mau emosi udah nggak bisa juga gitu, karena orangnya udah nggak ada gitu. Akhirnya apa Pak? Diusir orang tua ini dari rumah sampai ke dinas sosial. Di dinas sosial nelpon ke Pak RT dan Pak RW, datang kita ke rumah, termasuk saya ikut datang ke rumah. Mereka janji besok pagi mau jemput mamanya jam 8. Jam 10 malam mereka sudah kabur dari rumah itu. Dari rumah sewa itu mereka sudah kabur. Memang berarti kan ketahuan. Di situ mereka bersumpah, demi Allah Pak, mau putus tangan saya ini kalau seandainya saya mengantukkan mamak saya ke dinding katanya. Padahal yang saksi mata lihat ada. Cuma mereka berani bersumpah atas nama Allah. Begitulah manusia sekarang nih, tidak punya rasa takut sama sekali pada Allah. Adab tak ada Pak, akhlak tak ada, moral tak ada, etik hilang. Coba bayangkan, orang tua kandung. Begitulah keadaan sekarang. Kembali kepada tadi, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Nabi membangun peradaban itu bukan tiba-tiba jadi Islam langsung membangun, tidak.
Dibuat dulu diri nih berkarakter, berakhlak, Pak. Nabi sudah punya itu, kejujuran itu Nabi sudah punya. Kalau enggak Siti Khadijah enggak mau dia, Pak. Kita bicara pakai logika saja. Apa mungkin Siti Khadijah mau menikah dengan seorang preman? Belum tentu. Ketika itu Khadijah ini wanita yang bermartabat, derajatnya tinggi. Kok bisa merendahkan diri dia menikah dengan seorang saudagar yang oleh dia juga karena dipekerjakan. Artinya kan Nabi Muhammad dipekerjakan oleh Siti Khadijah ketika itu. Siti Khadijah datang minta bantu untuk memperjualbelikan barang dagangannya kan. Dan untung, Pak. Sama seperti suaminya Zainab binti Muhammad. Suaminya Zainab binti Muhammad ini itu karakternya baik, akhlaknya mulia, keluarganya terkenal, tapi dia tak pernah memanfaatkan kemasyhuran keluarganya, cukup dia tampakkan akhlaknya. Dinikahkan dengan anak baginda Nabi Muhammad SAW sebelum datangnya Islam. Namanya saya lupa, tapi yang jelas dia dari orang Quraisy. Ini menjadi dalil bagi orang-orang yang nikah beda agama bahwa anak Nabi Muhammad itu ada yang nikah beda agama. Ingat ketika itu belum turun surat ataupun ayat yang berbicara tentang keharaman nikah beda agama. Setelah turun, Zainab dan suaminya berpisah. Pisah rumah, bukan pisah cerai ya, pisah rumah. Zainab ikut ayahnya pindah ke Madinah, suami tinggal. Di akhir kepemimpinan, di akhir beberapa tahun kemudian suaminya masuk ke dalam Islam. Zainab pun meninggal dan tak lama kemudian suaminya ikut berperang dan meninggal. Ini cerita lain, Pak. Tapi karakter seorang suami Zainab yang non muslim, yang tidak Islam, yang kafir Quraisy ketika itu bisa diukur dengan akhlak dan moral. Bayangkan suami Zainab ini berperang dengan siapa? Nabi Muhammad. Padahal itu siapa? Mertuanya, Pak. Tapi bagaimana posisinya suami Zainab ketika itu? Perintah dari siapa? Keluarganya, kabilahnya. Yang ketika itu kabilah-kabilah ini yang disatukan oleh Nabi Muhammad dan menyerang Nabi Muhammad ketika risalah Islam datang. Jadi pembawa risalah itu bukan hanya orang yang, mohon maaf, bukan orang yang tidak berakhlak. Tidak, berakhlak, Pak. Tapi salahkah mereka? Tak salah, Pak. Memang harus begitu, harus. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak tiba-tiba lahir Salahuddin Al-Ayyubi orangnya baik. Tidak. Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, Khalid ibn Walid Persia, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi termasuk juga Yerusalem, penakluk ternama. Pertanyaannya, apakah mereka lahir dengan cacat akhlaknya? Tidak. Apakah mereka punya cacat agama? Tidak. Mereka dididik, iya. Berapa tahun? Puluhan tahun. Imam Al-Ghazali mengatakan 40 tahun lebih. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencari bibit generasi unggul. Makanya Ustaz Adi Hidayat sekarang itu mentargetkan 2040-45 generasi emas. Tapi kalau kita punya misi pembentukan karakter yang berdasarkan agama, kalau tidak hancur. Kalau tidak hancur. Sekarang kita berbicara dengan realita. Berapa banyak, mohon maaf, jangan tersinggung. Karena saya juga alumni pesantren. Berapa banyak pesantren hari ini yang jual agama. Demi mendapatkan, mohon maaf, demi mendapatkan kepentingan dan fulus. Tapi kita apresiasi. Apa yang kita apresiasi? Bermunculan pesantren-pesantren. Hanya saja yang kita sayangkan, munculnya pesantren-pesantren ini yang punya niat untuk mencari kepentingan dan kekayaan. Maka itu yang kemudian kita sayangkan. Mereka jual ini, jual itu demi mendapatkan. Tapi tak punya ruh. Tidak punya ruh. Mengapa pesantren-pesantren yang dulu itu bisa bertahan tahun 1800 sampai hari ini masih eksis? Mereka bukan mencari kepentingan dunia. Mereka mencari ruh perjuangan. Pesantren itu mendidik pejuang. Makanya label pesantren ketika masa Soeharto itu labelnya apa? Teroris. Kenapa kok dilabeli teroris? Karena yang mampu berjuang, yang sangat ingin berjuang dan mau memperjuangkan itu cuma pesantren, Pak. Jadi berbanggalah pesantren-pesantren yang muncul sekarang ini. Sayangnya tidak mendidik jiwa pejuang. Tapi apa yang dididik? Mental feodal. Jangan tersinggung. Sebagian
Sekarang itu pesantren, sekolah, itu sisi pesantren. Bagaimana dengan sekolah yang lain? Yang kita khawatirkan adalah mendidik jiwa-jiwa feodal. Apa itu jiwa feodal itu? Mental materialis. Tahu Bapak Ibu mental materialis? Nah, sekarang coba kita lihat, betul tak mental materialis itu tertanam? Betul Pak. Ketika Bapak Ibu selesai sekolah, kuliah, anak-anaknya apa harapannya? Cari kerja kan? Pernah enggak Bapak Ibu katakan yang penting kau dapat ilmu nak, masalah kerja enggak kerja itu belakangan? Gak pernah. Rata-rata orang tua, kau sekolahnya di IAIN, mau jadi apa? Paling juga jadi tukang azan. Wah, itu deh. Sekolah di mana? Pesantren. Lah, pesantren. Paling juga tukang baca Yasin. Begitu mental zaman dulu, Pak. Kenapa Ustaz kau tahu? Ya, saya merasakan. Merasakan. Tidak ada harganya ke orang sekolah pesantren itu, Pak, dulu. Pulang ke rumah, lulusan mana? Pesantren. Bukan begini kita jalan, Pak. Begini. Nggak dipandang orang, Pak. Anakmu di mana? Kebetulan anakku PNS. Begini jalannya Pak, kalau sudah PNS. Mohon maaf, jangan tersinggung. Tapi begitu dia Pak, PNS. Iya PNS. Meskipun gajinya 1 juta, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting P3K dulu Pak, PNS dulu, bangga dulu. Mohon maaf. Itu mental kita begitu. Makanya hari ini orang begitu Pak. Asal anakku pegawai bahagia dia. Tapi kalau anaknya nggak bisa baca Quran, biasa aja deh Pak. Begitulah 100 tahun yang lalu dimulai meruntuhkan nilai-nilai ini. Makanya pertanyaannya adalah, kok bisa ini terjadi? Nah, itu pertanyaan paling tepat. Kok bisa ini terjadi? Ingat Pak, mereka tidak akan tinggal diam. Walan tarda ankal yahud walan nasara wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pokoknya kalau salah ayat ini Pak, ada Ustaz Riza yang membenarkan sama Pak Imam. Selesai Pak. Nah, itulah enaknya kalau kita punya guru. Jadi ada yang membenarkan. Jadi selesai Pak. Yahudi Nasrani itu kerjasama Pak. Yahudi dan Nasrani ini satu bibit. Nenek moyangnya sama. Dan mereka satu friend. Cuma beda, ya mungkin cuma sekedar beda sembahan sajalah. Yahudi dan Nasrani ini kalau ditarik atasnya Pak sama Pak. Nenek moyang mereka siapa? Kata mereka Ibrahim. Ya kita juga sama sebenarnya. Cuman mereka nggak mau ngakuin kita gitu aja. Mereka nggak mau ngakuin Nabi Muhammad. Tapi Nasrani dan orang-orang Yahudi selalu digandeng di dalam Al-Quran. Kenapa kok digandeng? Karena Nasrani ini diambil daripada Isa, naik ke atas sampai Nabi siapa? Sampai Nabi siapa? Yakub. Yahudi tarik ke atas sampai ke siapa? Yakub. Yakub ini anak siapa? Ishak. Ishak ini anak siapa? Ibrahim. Ibrahim punya anak lain nggak? Punya. Siapa yang pertama? Ismail. Ismail punya anak nggak? Punya. Turunan ke bawah siapa lahirnya? Nabi Muhammad SAW. Adnaniyah. Jadi Mekah Madinah itu, ini sisi lain ya. Mekah Madinah itu dihuni 2 kabilah besar dari dulu sampai hari ini. 2 kabilah besar. Qahtaniyah berasal dari Yaman, Adnaniyah asli daripada pribumi Makkah. Jadi ini kalau ditarik ke atas lagi sampai ke atas. Adnaniyah itu Ismail yang sekarang turunan Nabi Muhammad SAW, tapi titik temunya sama semua. Qahtaniyah itu Yaman. Makanya Pak, sebenarnya ini mohon maaf sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Mekah itu dengan Yaman tak bisa dipisahkan. Kenapa tak bisa dipisahkan? Ismail punya istri kedua dari kabilah Qahtaniyah, aslinya Yaman. Jadi itu sejarah. Tapi kita lepaskan sejarah itu. Sisi lain yang penting tadi peradabannya. Tidak bisa Pak. Nabi lahir dengan akhlak mulia. Utsman akhlaknya mulia. Umar bin Khattab memang tegas tapi punya akhlak. Umar bin Khattab itu tegas. Kalau mereka bilang mantan preman boleh, tak ada masalah. Tapi dia punya sikap. Meskipun ketika itu dari sisi Umar bin Khattab ini tidak terlalu dipandang secara kabilah. Suatu ketika Umar bin Khattab nimbrung dalam perkumpulan para pembesar-pembesar kafir Quraisy ini. Ketika Umar bin Khattab nimbrung, itu dipertanyakan, kamu siapa? Keturunan siapa? Begitu Pak. Rasis dulu, sangat rasis.
Tapi Nabi tak pernah pandang begitu. Budak Bilal bin Rabah masuk Islam. Pada akhirnya Hindun juga masuk Islam. Wahsy yang membunuh juga masuk Islam. Dan lain sebagainya. Tak pandang bulu. Oleh sebagian kalangan ketika itu termasuk para budak dengan kulit-kulit yang berbeda. Mereka bahagia Pak. Karena ada namanya persamaan. Apa namanya? Sama rata. Bukan sama rata. Apa namanya? Tidak memandang kulit. Tidak memandang kaya miskin. Makanya kenapa Islam itu banyak diterima oleh kalangan menengah ke bawah, karena mereka merasa ada yang apa namanya itu menjadi tempat naungan mereka, dan mereka tidak saling memandang baik suku, baik derajat, mereka senang. Makanya para orang-orang menengah ke bawah rata-rata yang masuk ke dalam Islam ketika itu. Tidak salah Pak. Kalau ada yang bilang orang pertama masuk Islam itu memang ada yang kaya, benar. Tapi mayoritas ketika itu adalah orang menengah ke bawah secara ekonomi. Betul. Karena pembesar-pembesar Quraisy ketika itu tidak ada yang masuk Islam. Orang-orang kaya Quraisy ketika itu tidak masuk Islam. Bahkan paman Nabi, siapa paman Nabi? Masuk Islam kan dia? Tak masuk Islam. Makanya Bapak Ibu, paman Nabi saja yang kaya, yang kuat, yang mampu, yang terkenal, yang masyhur tidak masuk Islam. Tapi yang di bawahnya masuk Islam. Rata-rata masuk Islam di situ. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Islam bisa diterima dari kalangan menengah ke bawah? Karena ketika itu yang menolak kalangan atas untuk masuk Islam adalah gengsi. Apa namanya? Gengsi, strata, Pak. Islam tidak diterima oleh mereka karena mereka punya gengsi. Apa gengsinya? Kami orang kaya, kami punya kepemimpinan, kami orang berkuasa. Karena yang ketika itu berkuasa adalah kolonialisme dan konglomerasi. Yang terjadi hari ini namanya konglomerasi, kolonialisme gaya baru, Pak. Apa itu konglomerasi? Yang kaya harus kaya, yang miskin tetap miskin. Zaman dulu yang namanya budak nggak akan berubah, Pak. Jadi orang kaya nggak mungkin. Karena budak statusnya tetap budak. Maka bagi majikannya budak itu mau dia apapun bebas. Bebas. Kalaupun dia gauli budak tersebut, lahir anak ini punya tuannya. Begitu dia bahasanya. Jadi budak gak akan ngapa-ngapain. Maka apa kata Bilal bin Rabah kepada Wahsy? Kata Bilal bin Rabah kepada Wahsy, aku masuk ke dalam Islam bukan ingin menjadi kaya, kata dia. Karena waktu itu Wahsy bilang, kau bodoh, punya majikan sudah bagus, baik, dan pokoknya baiklah kepada Bilal bin Rabah. Tapi kata Wahsy, kau bodoh, kata dia. Kenapa kau malah justru keluar daripada situ, bahkan masuk ke agama yang lain? Nanti kamu akan bakal disiksa. Apa kata Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah cuma bilang, dengan akal yang sehatnya, lebih masuk akal untuk diterima agama ini ketimbang yang lain. Islam itu lebih bisa diterima. Apa salah satunya? Tidak memandang ras. Tak lihat siapapun. Tidak lihat suku Minang, tidak lihat suku Jawa, apalagi Melayu. Tak lihat, Pak. Semua sama. Makanya identiknya Islam itu, Bapak Ibu kalau mau lihat tidak ada perbedaan tuh dalam masjid. Di luar masjid Bapak Ibu tak bisa lihat. Dalam masjid, Pak. Mau gubernur dia, sop paling depan tetap untuk yang pertama kali datang. Kecuali yang datang pertama nggak mau di sop terdepan. Itu namanya jamaah. Jamaah apa namanya, Pak? Kalau tidak mau dia datang duluan tapi nggak mau di sop paling depan. Jamaah apa namanya? Jamaah apa? Jamaah merugi namanya, Pak. Karena yang datang duluan mesti mencari sop paling depan. Ada cari paling belakang. Nggak ada istilah gubernur harus di depan. Nggak ada. Yang paling di depan ini siapa yang paling penting? Imam, Pak. Imam. Di belakang imam siapa? Orang alim. Kalau salah imam, orang alim nih yang menjelaskan, yang membenarkan. Kalau kita punya pemimpin yang tidak mengerti agama, pas belakang dia sholat di belakang imam, kalau imamnya salah siapa yang membenarin? Ini poin penting yang harus dipahami. Di dalam masjid itu tidak ada perbedaan, Pak. Tidak ada. Kalau ada yang membeda-bedakan, itulah orang jadul pada masanya. Lebih jahiliyah daripada sekarang berarti. Maaf, lebih jahiliyah daripada masa dahulu, Pak. Orang dahulu jahiliyahnya tahu dia di mana tempatnya, Pak. Makanya kenapa orang kafir Quraisy itu tak mau menerima kedatangan Islam? Gengsi, Pak.
Kalau kami masuk ke dalam Islam, otomatis pemimpin kami bukan kami. Siapa yang akan memimpin? Muhammad. Sementara Muhammad itu keponakan kami, tidak mungkin kami terima. Itu bahasa gengsinya. Makanya ketika itu, perbedaannya ketika itu, perangnya ketika itu, perang moral, perang adab. Bukan hanya perang agama, tapi perang moral, perang adab. Nabi Muhammad ingin melepaskan perbedaan, sementara keluarganya, para pemimpin kafir Quraisy ketika itu ingin tetap eksis dengan hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Muhammad ditolak. Meskipun ditolak, tapi tetap didengarkan. Maksudnya apa? Nabi dianggap bawa agama baru. Dituding A, B, C, D. Bahwa Nabi bawa agama baru. Nah ini perjalanan Pak. Pertanyaannya adalah, untuk menjelaskan, mendengarkan, memperkenalkan Islam butuh perjuangan nggak? Butuh perjuangan nggak Pak? Butuh. Sama dengan sekarang. Kita sudah Islam, tapi mohon maaf, perjuangan kita cuma satu saja. Eksis dengan kebenaran. Kita aja masih nggak bisa. Bisa nggak kita mengatakan, mengungkapkan mutlak kebenaran itu? Enggak Pak. Kadang-kadang kita masih mencari jalan lain untuk mengungkapkan kebenaran. Oh begini. Tidak berani kita. Nabi perjuangannya untuk menegakkan Islam ini perang Pak. Kita sudah tidak berperang. Islam sudah berdiri. Cuma mengatakan yang benar. Itu pun sulit. Betul si fulan itu korupsi. Nganu. Selesai Pak. Tidak berani kita. Karena takut. Itu cuma mengatakan kebenaran, nganu. Jadi lebih banyak nganunya ketimbang berkata bahwa dia tak percaya dengan kalimat Allah. Zaharal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu dia. Orang yang tidak berani mengungkapkan kebenaran, inilah yang disebut oleh Sayyid Naqib Al-Attas itu hilang adab, hilang moral. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kenapa kok Ustadz berani katakan hilang adab? Itulah yang terjadi dengan kita hari ini. Kita kehilangan arah. Meskipun kita tahu kemana arah, cuma jalan kita menuju arah tersebut. Contoh ya, kita sekarang sudah tahu Mekah itu Pak. Tahu kita Mekah itu tahu. Cuma menuju Mekah itu ada yang jalan sono dulu. Kan tinggal lurus aja kan sampai, naik pesawat 8 jam selesai Pak. Ini enggak, dia saya mau ke India dulu atau ke Belanda dulu lah Ustadz, ke Amerika dulu, dari Amerika nanti naik pesawat kemana, pokoknya keliling sampai habis 1 bulan baru sampai ke Mekah. Ada yang 1 hari sampai sudah. Nah itu begitu manusia. Sama Nabi bilang begitu. Dalam hadisnya kata Nabi begini. Ini juga menukil daripada ayat Al-Quran. Wa inna hadza sabili mustaqimah. Kata Nabi, ini adalah jalanku yang lurus. Inna hadza sabilullahil mustaqim. Ini adalah jalannya Allah yang lurus. Cuma kemudian Nabi bilang begini, kalau ada dibangunkan oleh Nabi garis ke kanan dan ke kiri. Di setiap persimpangan kanan dan kiri itu ada setan yang memanggil. Jadi Nabi bilang, Nabi buat garis panjang lurus. Di antara garis lurus tadi Nabi buat belok ke kanan dan belok ke kiri. Kata Nabi, di setiap persimpangan kiri dan kanan dan kiri ini ada setan yang mengajak, bro sini bro, kata dia. Nah, manusia pilih mana? Jalan luruskah atau ke kanan atau ke kiri? Kata manusia sekarang, aku ke kanan aja, kan imanku kuat. Ternyata setelah ke kanan malah nggak nyampe Pak. Nah itu dia masalah kita sekarang. Orang yang menganggap diri dia sama Pak. Ini bahasa kiasan. Kasarnya begini. Kita ini terlalu merasa orang yang sok beriman. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan kesalahan kita bisa kembali Pak. Sekali kita terjebak dalam maksiat itu, sulitnya bukan main untuk kembali kepada kebenaran itu. Jadi jangan pernah menganggap enteng persoalan pahala yang kecil. Karena maksiat yang kecil ini akan bisa membuat maksiat yang lebih besar lagi. Jadi jangan remehkan maksiat yang kecil itu Pak. Jangan remehkan. Begitu juga pahala yang kecil. Tenang Ustadz, aku ini alumni pesantren. 8 tahun aku di pesantren Ustadz.
Pokoknya kalau aku sekolah di sana Ustadz, nanti balik insya Allah, aku ini kan alumni pesantren, aman tuh. Kalau aku sekolah Belanda pasti paling juga balik juga masih aman Ustadz. Setelah balik jadi apa dia? Liberal. Yang tadinya pakai kerudung nggak pakai kerudung lagi, nggak pakai kerudung lagi. Nah, bayangkan Pak. Jadi jangan merasa kita punya iman. Nah, kembali kepada poin tadi. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya sampai sini ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya kondisi kita. Nah, ini semua yang saya sampaikan adalah faktor penyebab runtuh atau mundurnya Islam. Dari sisi ini, yang dikatakan oleh Sayyid Naqib Al-Atas tadi adalah sebab kemunduran umat Islam ketika itu adalah mereka atau kita ini loss of adab, hilang adab. Sekarang kita lihat pernyataan Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan mundurnya Islam? Kata Imam Al-Ghazali, dua. Ilmu, keulamaan. Ilmu dan keulamaan. Kata Imam Al-Ghazali, setelah aku memperhatikan, ini dalam perang salib nih Pak ya, dalam perang salib. Jadi Imam Al-Ghazali ketika dalam masa perang salib itu, kata Imam Al-Ghazali, 50 tahun Pak, bukan Imam Al-Ghazali bilang, Al-Kilani bilang begini, 50 tahun umat muslim sebelum datangnya Salahuddin Al-Ayyubi itu dalam tekanan, 50 tahun Pak. Itu sama kita ditekan itu. Tapi kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu masih kecil sekali. Lebih tepatnya Nuruddin Zanki. Zanki punya anak namanya Nuruddin Zanki, punya anak namanya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki ini berkawan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini keponakan Nuruddin Zanki. Bisa dipaham ya? Zanki punya anak Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki punya anak Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki punya sepupu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi keponakan siapa? Keponakan siapa? Rempong amat, saya tinggal bilang aja. Salahuddin Al-Ayyubi ini keponakan daripada Nuruddin Zanki. Yang ketika itu mereka berada dalam tekanan ingin melawan tentara salib yang telah membumi hanguskan Palestina ketika itu. Jadi Bapak Ibu, dikenalnya Salahuddin Al-Ayyubi ini karena menaklukkan menaklukkan Yerusalem. Di situ pada saat itu Imam Al-Ghazali itu sudah memperhatikan Pak sebab kemunduran umat muslim itu. Apa sebabnya? Keilmuan dan keulamaan. Jadi masalahnya ketika itu apa? Masalahnya ketika itu penyakit duniawi itu besar pada umat muslim ketika itu. Makanya sampai ada raja lebih penting merpatiku yang hilang ketimbang nyawa 70.000 rakyat Palestina. Kan sama dengan sekarang. Dengan sekarang kan sama. Rakyat Palestina mati, kita harus nego. Dari dulu sampai sekarang nego terus Pak. Nggak ada endingnya nego itu. Nego untuk Palestina ya. Pokoknya kita berdamai. Nego terus. Sekali datang Iran bombardir aja lah kata dia. Heboh semua. Heboh, sedunia ini heboh. Kenapa? Cuma satu doang. Bapak Ibu tahu enggak? Ada ayat dalam Al-Quran. Ini saya bukan cocokologi, tapi ayat dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, kata Allah. Tsumma la yakunu amsalakum, kata Allah. Itu Allah sendiri yang bilang. Nabi jelaskan kepada sahabat ayat ini tentang surat Muhammad 38. Boleh cek Pak, boleh cek surat Muhammad 38. Apa kata Nabi ketika bertanya, ketika Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika itu? Kata sahabat, siapa orang-orang yang akan menggantikan kami? Itu sahabat nanya sama Nabi, nanya serius. Kata Nabi, kalau orang beriman ketika itu mereka berpaling dari keimanan mereka, akan datang kaum yang akan menggantikan mereka. Uniknya Pak, uniknya sahabat nanya kepada Nabi, siapa kaum yang akan menggantikan kami? Dilalah yang duduk di samping kanan Nabi kalau tak salah dalam hadis tersebut, Salman Al-Farisi. Apa kata Nabi? Kata Nabi kepada sahabat tadi, dari kaumnya Salman Al-Farisi. Coba bayangkan, saya tidak cocokologi Pak, tapi boleh Bapak Ibu cek dalam hadis ini, hadisnya sahih derajatnya Pak. Apa kata Nabi? Yang akan menggantikan adalah dari kaumnya Salman Al-Farisi. Mana Salman Al-Farisi itu? Persia. Mana Persia itu? Iran sekarang Pak. La wallah, saya tak tahu Pak. Kenapa kok saya dapatkan ayat itu yang ngomong yang ketika itu membicarakan ini adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Bahtiar Nasir. Apa kata Ustadz Bahtiar Nasir dalam surat Muhammad tersebut? Beliau jelaskan Pak,
Saya baca dalam tafsirnya. Benar Pak, ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Apa kata Nabi di situ? Apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Orang-orang Persia ini yang akan mengambil iman meskipun jauhnya ke bintang surya sana. Sekalipun iman itu ada jauhnya sejauh bintang surya, mereka akan tetap datang untuk menggapai. Itu bahasa sederhananya begini. Banyak orang beriman, hilang imannya, muncul orang-orang yang menggantikan kita sekalipun mereka jauh imannya tapi mereka tetap gapai. Ada pejuang-pejuang baru yang menggapai bintang-bintang tersebut. Maka Bapak Ibu, ini bukan cocokologi, bukan. Tapi ini adalah fakta yang menunjukkan kepada dunia hari ini. Apa kata Ustaz Adi Hidayat dalam tafsiran ayat yang lain? Kemana orang-orang yang mengaku beriman? Akan kami tunjukkan kepada kalian orang yang berdiri sehingga membuat kalian termenung dan membuka mata kalian. Kemana mereka ini selama ini? Betul Pak, hari ini dibuktikan. Ketika mereka datang membombardir, kita ngoceh sana sini. Kerjaan kita cuma bisa ngoceh Pak, ngoceh sana. Mereka bukan lagi ngoceh Pak, berantem. Capek kami negosiasi, stop, rudal sampai ke sana. Sedang asik nego, rudal terbang, selesai Pak. Nggak banyak omong kan? Coba kita punya rudal begitu kan enak. Sedang asik nego-nego, stop, rudal sampai. Sama Pak, Salahuddin Al-Ayyubi begitu dia. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Nggak usah banyak omong. Sekarang kita bangun madrasah-madrasah, bangun keilmuan semua. Setelah bangun keilmuan, satukan umat muslim ini. Dari aliran manapun, kata Salahuddin Al-Ayyubi, satukan. Dinasti Ayyubiyah punya peran besar Pak. Apa yang terjadi? Tentara salib 3 hari cuman Pak habis. 3 hari tentara salib habis. Bayangkan Khalid bin Walid membunuh tentara-tentara yang ketika itu mereka dirantai badan mereka dengan kuda biar nggak kabur Pak. Tentaranya gagah begini. Persia ketika itu, apa kata Panglima Persia? Cuma ini musuh saya, cuma ini musuh saya. Turun Khalid bin Walid dari kuda, apa kata Panglimanya? Duel kita satu-satu. Khalid bin Walid pantang Pak, ditantang karena dia tahu Pak, dia punya jiwa pejuang. Turun dari kuda, duel. Apa kata Panglima perangnya Persia ketika itu dalam perang Zatus Salasil? Oh ini nggak bisa ini Pak, ini nggak bisa, ini licik juga anak kecil ini katanya. Badannya gede. Khalid bin Walid kalau dibandingkan dengan Panglima Persia, itu Panglima yang ditakuti Pak. Tapi ketika itu pembuka utama penaklukan Persia dilakukan oleh Khalid bin Walid. Boleh dicek dalam sejarah, pembuka Persia pertama adalah Khalid bin Walid. Setelah itu terjadi perang demikian Pak. Perang Zatus Salasil, perang Qadisiyah, dan perang-perang Persia yang lain. Akhirnya ditaklukkan semua itu Pak. Pada masa siapa itu? Umar bin Al-Khattab tunduk Yerusalem tanpa ada pertumpahan darah setelah Persia ditaklukkan oleh Khalid bin Walid bersama para sahabat yang lain. Coba bayangkan, apakah lahir dari generasi yang cinta kursi, rebutan kursi parlemen? Enggak, itu bukan mental. Apakah rebutan dengan kursi kekuasaan? Terjadi. Pada masa dinasti Yarmuk, perebutan kekuasaan 3 khalifah rela membunuh ibu tiri, bukan ibu tiri berarti, ibu dari saudara seayah, sama-sama putra mahkota, karena takut khawatir mahkota ini diambil oleh adiknya, dibunuh ibu kandungnya tadi. Itu terjadi pada masa dinasti Yarmuk. Ada seorang putra mahkota membunuh ibu dari saudara seayahnya karena khawatir akan merebut tahtanya, dibunuh Pak. Coba bayangkan. Sekarang itu Ustaz, dulu dinasti Yarmuk. Kalau sekarang ya ada juga mungkin. Bisa jadi kan. Ya saya tak kemana-mana ya Bapak Ibu. Tapi faktanya begitu. Nah di sini yang kemudian kita sampaikan. Makanya kata Allah dalam surat Al-A'raf tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama. Ini jangan dimaknai. Memang sulit Pak. Sulit. Kita kan paham ayatnya tapi kita nggak bisa melakukannya. Walau anna ahlal qura, kalau mereka sebagian daripada masyarakat itu, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar, amanu, beriman, la fatahna wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alim, sungguh betul-betul akan kami buka bagi mereka keberkahan. Sekarang kita lihat, ada satu kampung beriman semua, mayoritas beriman, tapi diam aja semua,
Iman, sholatnya rajin, sedekah jalan. Tapi mereka semuanya sholat ke masjid, rame Pak masjid. Cuma ada kemungkaran di situ. Ada kemungkaran di situ. Dan mereka diam aja. Nah, jadi orang yang beriman tadi, karena kemungkaran itu tetap ada, kira-kira hilang nggak tuh kalau mereka diam aja? Beriman dia, tapi kemungkaran eksis di situ. Kira-kira mereka diam saja, kira-kira hilang nggak tuh kemungkarannya? Nggak akan hilang. Nah, kalau tidak akan hilang, kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Hancurkan. Sekalipun yang di dalam itu ada ulamanya, tapi kalau ulamanya diam, hancurkan. Hancurkan. Apa kata seorang ulama dalam khutbahnya kemarin? Mengatakan begini. Man ra'a munkaran, man ra'a dima'al muslimin muraqatan. Siapa yang melihat pertumpahan darah terhadap tubuh umat muslim dan mereka sakata diam, wa takallama fi zakati was salati wa taraka dima'a khalqillah fahuwa kha'in, gitu. Apa kata ulama tersebut? Kalau ada orang mengaku berilmu dan beragama, beriman, dia lihat pertumpahan darah umat muslim dan orang beriman, kemudian mereka cuma bisa diam. Tapi mereka tetap berkhutbah tentang sholat, berceramah tentang zakat, berceramah tentang ABCD, tentang fikih. Tapi mereka meninggalkan jihad. Watarakal jihad, wataraka dima'a khalqillah fahuwa kha'in. Mereka itu pengkhianat, gitu deh. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apa kata Nabi dalam hadisnya, Pak? Nabi, ini hadis ini memang menurut saya ini hadis ini cukup serius. Hadisnya sahih. Kata Imam, kalau menurut Syekh Albani dhaif. Tapi kata menurut ulama yang lain yang diriwayatkan At-Tabrani ini, hadis ini sahih. Man masya ma'a zalimin, man masya ma'a zalimin. Siapa yang berjalan bersama orang zalim, liyu'inahu, untuk membantunya atau meminta bersekongkol dengan orang zalim, bersekongkol dengan musuh untuk meminta bantuan kepada mereka. Ini bahasa hadisnya ya, bahasa hadisnya. Apa kata Nabi? Wa huwa ya'lam annahu zalim, dan dia tahu bahwa orang itu adalah zalim, pelaku musuh kita. Kemudian apa kata Nabi? Lanjutan hadisnya, faqad kharaja minal Islam, dia sudah keluar daripada Islam. Na'udzubillahi tsumma. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira bahasanya kurang keras atau kurang keras banget itu? Cukup ya tuh ya. Jadi itu yang ngomong Nabi. Apa kata Nabi? Orang yang membantu, memberikan peluang kepada orang yang zalim, kepada musuh, bahkan kita bersekongkol dengan musuh, bahkan kita berdamai dengan musuh, bahkan kita berkawan dengan musuh, bergandeng tangan dengan musuh untuk minta bantuan atau kita membantu. Apa yang kemudian dia katakan? Orang ini faqad kharaja minal Islam, dia sudah keluar daripada Islam. Kalau saya mengatakan bisa membuat mereka keluar daripada Islam. Kalau yang tadi hadisnya ekstrim benar Pak, keluar daripada Islam kata hadis tadi. Meskipun para ulama ini mencoba mentafsirkan maksud tersebut, ada unsur nifak dalam diri seseorang tadi. Bahasa kasarnya begini, kalau kita tarik untuk rakyat Indonesia khususnya, kalau masih ada orang muslim yang membeli produk Israel, nifak dia, munafik, selesai itu Pak. Bahasa kasarnya, kalau ada orang muslim yang masih membeli produk Israel, berarti dia munafik. Nah, itulah bahasa kita sekarang yang paling sederhana itu begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita sampai pada bahasan kemunduran. Insya Allah kalau Allah izinkan kita bertemu, kita sampaikan, kita lanjutkan tentang persoalan kebangkitan Islam dari masa dahulu sampai hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Biar cepat begitu, ya kan tuh, biar cepat. Itu namanya strategi, biar tidak ada yang bertanya, kan begitu. Tapi kayaknya agak susah kalau bertanya kalau begini nih. Apalagi ini entah kajian begini agak berat-berat ringan atau ringan-ringan berat lah, kan gitu. Aman Bapak Ibu ya, masih bisa diajak kompromi kan? Masih. Tapi itu keadaan kita secara fakta dan real yang kita temukan di kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu khawatirlah, bahasa saya sederhana saja, khawatirlah, takutlah dengan generasi yang kita tinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya rasa khawatir dan terhadap generasi yang kita tinggalkan, mohon maaf.
Ustadz, setiap orang kan punya jalan hidup masing-masing, betul. Tapi bekalilah mereka. Allah saja nyuruh kita untuk membekali, apalagi kalau kita tidak membekali mereka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'alna min ahli القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق. اللهم أصلح أخلاق شباب المسلمين والمسلمات. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.